Halo teman-teman, salam hebat, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Bayu Bakti. Pada video kali ini, Bayu akan mendemonstrasikan mengenai salah satu produk yang best seller dari Kiki Indonesia. Nah, tentunya bagi teman-teman yang sudah sering mengunjungi website bayu.kkd.id, nah tentunya teman-teman bisa mengetahui produk-produk apa saja yang menjadi best seller dari Kiki Indonesia. Nah, namun apakah teman-teman dapat menebak produk apa yang akan Bayu bahas pada video kali ini? Yang dimana clue yang pertama yaitu produk ini sangat baik digunakan setiap bulannya. Nah, apakah teman-teman sudah ada gambaran atau belum? Nah, jika belum, masuk ke clue yang kedua yaitu produk ini sangat baik digunakan untuk perempuan, namun laki-laki juga dapat menggunakannya. Nah, dari sini pasti teman-teman yang sudah sering menggunakan produk ini pasti sudah paham lah ya apa yang akan dibahas pada kali ini. Nah, jika belum, nah berikut merupakan clue yang ketiganya yaitu produk ini sangat baik digunakan pada saat datang bulan. Nah, pasti dari sini sudah banyak yang tahu ya apa yang akan dibahas pada video kali ini. Yap, pada video kali ini Bayi akan membahas mengenai produk dari Kiki Indonesia yaitu Nates. Nah, Nates ini merupakan produk pembalut kesehatan ya dimana satu-satunya pembalut kesehatan yang mengandung nanosilver dan juga bebas dioksin dan bahan kimia lainnya. Nah, namun sebelum masuk pada demonstrasi mengenai Nates ini, nah Bayu ingin mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung pada channel ini. Nah, pada channel ini Bayu berfokus menjelaskan mengenai produk-produk dari Kiki Indonesia. Nah, jadi bila teman-teman menyukai channel seperti ini, teman-teman bisa subscribe channel ini, kemudian membunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mengetahui video-video terbaru dari channel ini. Nah, dan juga bagi teman-teman yang memiliki pengalaman seputar produk-produk dari Kiki Indonesia, nah teman-teman bisa juga berkomentar di setiap video yang ada. Nah, untuk sama-sama kita saling berbagi atau sharing pengalaman dan cerita kita masing-masing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk kepada video demonstrasinya. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa ingin melakukan demonstrasi tentunya harus mempersiapkan alat dan bahannya. Nah, tentunya di sini saya juga sudah menyiapkan alat dan bahannya. Nah, berikut alat dan bahan yang biasa saya gunakan dalam mendemonstrasikan Nates. Nah, tentunya yang pertama itu saya sediakan itu ada gelas. Nah, ini gelasnya gelas kaca. Ya, kalau saya tentunya usahakan gelas kacanya itu gelas kaca yang bening agar nanti bisa dilihat berapa banyak cairan yang sudah dimasukkan ke dalam gelas ini. Nah, tentunya saya menyiapkan gelas ini sebanyak 4 buah. Nah, bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan teman-teman. Apakah ingin mendemonstrasikannya lebih jauh lagi atau hanya sekedar mengenai daya serapnya. Nah, kemudian tak lupa tentunya itu Nates itu sendiri sebagai bahan penguji. Kemudian ada juga pembalut kompetitor. Nah, pembalut kompetitor ini saya gunakan pembalut yang sangat mudah ditemukan di warung-warung pun juga ada ataupun di apotek-apotek juga ada. Nah, tentunya harganya juga sangat murah. Dan selanjutnya ada juga cairan. Nah, cairan ini saya menggunakan air yang dicampurkan dengan pewarna makanan. Nah, pewarnanya di sini saya gunakan ya disesuaikan saja dengan warna darah yang ada. Nah, tapi jika teman-teman ingin misalnya kurang suka dengan warna merah, bisa diganti dengan warna biru ataupun hijau, ya terserah dari teman-teman. Setidaknya kalau misalnya agak bening kan agak susah untuk dilihatnya. Nah, jadi saran saya untuk diberikan pewarna. Nah, kemudian ada juga suntikan. Nah, suntikan ini berfungsi untuk menyedot cairan yang ada di wadah tadi. Kemudian ada juga gunting sebagai alat agar kita dapat melihat isi dari Nates itu, dan juga ada tisu sebagai penguji kelembapan atau cairan yang ada di permukaan pembalut. Nah, di sini kita langsung saja mulai bagaimana cara untuk mendemokan Nates ini. Nah, tentunya yang pertama mari kita buka dulu bungkusan dari Nates ini. Nah, ini bungkusannya sudah
terpakai. Tentunya bukan saya yang pakai, tetapi kakak saya yang menggunakan ATES ini, jadi saya izin untuk menggunakannya untuk sebagai bahan demonstrasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa bungkusan dari Nates ini sangat gampang ya untuk dibuka. Nah, apalagi bungkusan dari Nates ini bisa sangat gampang untuk didaur ulang juga, jadi sangat ramah lingkungan. Nah, ini dia awal atau misalnya bentuk dari Nates yang saya gunakan itu adalah Nates Day ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali membuka bungkusan Nates ini, nah teman-teman pasti yang sangat melekat itu ada aroma dari herbalnya, yaitu dari mint. Nah, ini sangat harum sekali. Jadi bagi teman-teman yang penasaran mengenai Nates ini, bisa teman-teman coba untuk membeli Nates ini. Untuk link pembeliannya sudah ada di dalam kolom deskripsi. Nah, ini untuk kertasnya kita singkirkan terlebih dahulu, kemudian kita letakkan di dalam nampan seperti ini. Bila teman-teman ingin menggunakan alas yang lain juga bisa. Nah, di sini karena di rumah adanya nampan, jadi ya saya gunakan nampan. Kemudian ini untuk pembalut yang kompetitor. Ya. Nah, jadi seperti ini kalau untuk produk yang kompetitor. Oke, kita sama-sama letakkan di dalam nampan, di atas nampan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat untuk pembalut Nates dan pembalut yang kompetitor atau pembalut yang biasa di pasaran. Nah, pasti pada umumnya teman-teman bisa melihat langsung perbedaan sekilas bahwa pembalut Nates ini ada seperti bagian yang berwarna hijau ini. Nah, bagian ini merupakan bagian yang mengandung nano silver. Nah, jadi bagian sinilah yang dimana terkandung di dalamnya nano silver dan juga beberapa ekstrak herbal tentunya. Nah, oke. Tentunya sebelum saya melakukan demonstrasi ini, saya sudah mencari tahu terlebih dahulu mengenai volume haid yang biasa perempuan keluarkan setiap bulannya. Nah, jadi yang saya dapatkan itu berupa 30 sampai 60 mili. Jadi kita ambil saja cairannya itu sebanyak 30 sampai 70 mili. Untuk yang pertama mungkin saya akan mengambil di antaranya, yaitu kita ambil sebanyak 50 cc terlebih dahulu. Kurang lebih tumpah ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, 50 cc. Ini 50 cc nya ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung saja mengujinya. Nah, maaf tadi agak tumpah di Natesnya. Nah, kita mengujinya bagaimana? Tentunya setiap perempuan pastinya mengeluarkan haid itu pada satu posisi saja, yaitu satu garis vertikal. Tidak akan mungkin kan teman-teman yang mungkin ini yang haid mengeluarkannya bisa diatur sekeliling, istilahnya bisa, kalau misalnya ganti-ganti tempat kan agak lucu ya. Jadi kita langsung saja tuangkan 50 mili ke dalam Nates terlebih dahulu. Nah, kita lihat secara detail bahwa daya serapnya ini sangat cepat ya. Ini saya menuangkannya ya juga agak cepat, jadi tinggal satu garis segini aja. Nah, sambil menunggu selesai, oke, sudah semua 50 mili. Nah, kemudian kita lanjut kepada pembalut yang biasa. Seperti biasa 50 mili juga kita ambilnya, 50 mili. Ambil tisu supaya tidak netes lagi. Nah, di sini sudah 50 mili ya teman-teman, bisa dilihat ya, 50 mili. Nah, kita semprotkan juga ke pembalut yang biasa. Tentunya sama seperti yang di Nates tadi ya, garis lurusnya seperti ini saja.
ini sambil saya tekan dengan sama konsistensinya, sama seperti di pembalut nates. Nah, videonya mungkin akan sedikit dipercepat ya, biar menghemat waktu pada saat demonstrasi ini. Ya, bisa teman-teman lihat kan kalau untuk pembalut yang biasa yang di pasaran, tentunya melebar kemana-mana ya cairannya. Tidak sama seperti nates yang dimana cairan yang telah meresap tentunya akan terkunci di satu bagian terlebih dahulu. Sebelum satu bagian itu penuh, tentunya belum diratakan. Oke teman-teman, kedua dari pembalut ini sudah dituangkan cairan, yang dimana kalau teman-teman bisa rasakan sendiri, bagi teman-teman perempuan pasti yang sudah haid tentunya pasti bisa lihat perbedaan bagaimana dari pembalut nates ini kemudian pembalut biasa. Nah, sambil menunggu, saya ingin sedikit menceritakan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa nates ini memang diperuntukkan untuk perempuan. Nah, namun bagi laki-laki juga dapat menggunakannya loh. Ya jangan salah, kalau Bayu biasanya sering menggunakan nates, tapi bukan nates yang untuk datang bulan, bukan. Tapi yang Bayu sering gunakan itu adalah nates panty liner atau yang hariannya. Nah, di situ nates panty liner itu biasanya Bayu gunakan sebagai penghilang bau kaki, yang dimana Bayu selalu meletakkan nates panty liner itu di alas alas sepatu. Nah, tentunya kalau kita beraktivitas menggunakan sepatu, tentunya kaki kita kan pasti akan lembab, kemudian basah. Nah, kemudian hal tersebut ya yang membuat sepatu atau kaki kita juga menjadi bau. Nah, berkat dari nates panty liner ini, alhamdulillahnya selama Bayu menggunakan sepatu tentunya tidak tercium aroma bau dari kaki maupun dari sepatu. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang sering motoran atau beraktivitas menggunakan motor, tentunya pasti selalu menggunakan helm. Nah, apalagi pada saat aktivitas di siang hari, tentunya sangat gerah ya menggunakan helm di siang hari. Nah, hal tersebut pasti sangat tidak mengenakan, apalagi pada saat siang hari kepala kita keringatan, kemudian membuat helm itu menjadi lembab dan bau. Nah, teman-teman bisa nih mengakalinya dengan menggunakan nates panty liner ini dengan menempelkan di bagian atas helm. Nah, tentunya selain menghilangkan bau, tentu dapat memberi sensasi yang dingin, karena di dalam nates ini telah terkandung 5 ekstrak herbal. Nah, salah satunya yaitu adalah mentol, dimana seperti yang kita ketahui bahwa mentol itu sangat baik dalam menjadi aromaterapi maupun sebagai penyejuk ya teman-teman. Nah, kemudian bagi teman-teman yang mungkin menderita ambien atau wasir, nah bisa teman-teman tempelkan ke bagian dimana terkena ambien dan wasir itu dengan nates panty liner ini, karena dalam nates panty liner juga terdapat 5 ekstrak herbal yang dapat membantu meredakan dan mengurangi rasa nyeri dari ambien dan wasir teman-teman tersebut. Nah, ini sudah ditinggal beberapa menit ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja mengambil tisu. Nah, kemudian dilipat dua seperti ini ya teman-teman. Kalau mau menggunakan satu lipatan juga boleh, atau tisunya dibagi dua juga tidak apa-apa. Kita letakkan dulu, jangan dulu ditekan di atas permukaan kedua pembalut ini. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, bisa teman-teman lihat seperti yang ada pada tampilan ini, bahwa baru saja diletakkan pembalut biasa sudah istilahnya bagian permukaannya itu masih terasa lembab ya atau terasa basah, namun pada nates ini masih kering. Nah, makanya saya menggunakan cairan yang saya campur dengan pewarna supaya bisa kelihatan seperti ini. Selanjutnya kita akan menekan atau istilahnya ya menekan sedikit lah untuk mengetahui apakah permukaannya akan tetap kering. Nah, ini sudah saya tekan ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, sampai tisunya sudah
agak berbentuk itu berarti sudah saya pressure dengan kuat itu. Kalau untuk pembalut biasa ya, kalau ditekan biasa ya udah semakin merata untuk permukaannya. Tentunya hal ini membuat perempuan sangat tidak nyaman ya pada saat menggunakan pembalut jika bagian permukaannya terasa lembab seperti ini. Apalagi pada saat aktivitas yang padat. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini tampilan tisunya dari pembalut yang biasa. Udah basah semua dari depan dan belakangnya. Kemudian bagaimana dengan nates? Ya, kalau untuk nates tidak ada noda basah sama sekali ya teman-teman. Nah, hal ini disebabkan karena nates ini selain menyerap cairan, nates ini juga mengunci cairan yang sudah diserap tersebut, sehingga cairan yang ada di dalam nates ini tidak akan melebar keluar kemana-mana. Nah, kalau sudah begini, tentunya pasti teman-teman tahulah harus pilih yang mana. Nah, selanjutnya dari kedua pembalut yang sudah ada di sini, kita akan menguji bagaimana daya serap masing-masing pembalut. Di sini kita cabut dulu ya, pembalut biasanya. Ya, agak sulit dicabut. Nah, di sini kita lihat apa isi kandungan dari pembalut yang biasa di pasarannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa isi kandungan dari pembalut yang ada di pasaran itu sama seperti kumpulan tisu atau kapas gitu ya teman-teman. Kalau misalnya diperas ini pasti keluar cairannya. Nah, jika sudah seperti ini, sudah keluar seperti ini, kita akan taruh di dalam gelas. Ini sampahnya kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, kemudian bagaimana sih dengan isi dari nates itu sendiri? Nah, di sini sama kita buka. Aroma mintnya masih sangat kuat ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa mengujinya sini, bisa merasakan aroma mintnya itu sangat kuat sekali. Nah, jadi ini dia bagian dalam dari nates itu. Nah, jadi di sini bisa terlihat seperti gel atau ya teman-teman. Nah, jadi untuk kandungan di bagian dalamnya itu seperti ini, seperti kayak ada gel-gelnya gitu kalau disentuh-sentuh, kayak kenyal-kenyal gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin memiliki anak, bisa jadi mainan untuk anak-anak ini. Nah, sama-sama kita taruh di dalam gelas. Nah, kemudian kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, untuk yang selanjutnya, ini adalah kasus dimana mungkin perempuan dalam satu bulannya mungkin memiliki volume haid yang berlebih. Nah, jadi kita gunakan saja kasus dimana kalau misalnya teman-teman dalam satu bulannya itu mungkin mengeluarkan sebanyak 100 mili. Nah, mari kita coba. Tadi kan sudah 50 mili. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 50 mili tambahan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tentu saja ini masih bagian dalam demonstrasi dalam penyerapan dari nates ini. Ya, dilap-lap lagi. Oke ya teman-teman, ini udah 50 mili. Ya, 50. Nah, selanjutnya kita akan menyemprotkan cairan ini ke dalam gelas yang sudah berisikan. Nah, kemudian yang pertama tentunya kita akan menguji dengan nates terlebih dahulu. Sudah semuanya ya teman-teman. Kita lanjut ke pembalut kompetitor. Ya, dilap-lap lagi. Nah, di sini kita akan menyemprotkan lagi ke pembalut kompetitor. Ya, kita menunggu sampai beberapa menit kemudian untuk melihat hasil dari penyerapan kedua pembalut ini.
Nah, sambil menunggu, seperti yang bisa kita lihat tadi bahwa hasil pengujian untuk di permukaan kedua pembalut itu tentunya sangat berbeda. Apalagi tadi teman-teman bisa melihat sendiri bahwa di atas permukaan pembalut nates itu sudah sangat kering, walaupun sudah ditekan-tekan ya tadi dengan pressure yang kuat. Nah, namun tetap saja tisu yang pada permukaan atas itu tetap kering. Nah, hal ini karena pembalut nates itu tentunya selain menyerap cairan, juga mengunci cairan yang sudah diserap itu. Nah, jadi semua keunggulan dari nates yang sudah tertulis di dalam katalog tentunya itu merupakan kebenaran yang ada. Nah, tentunya pasti dari situ teman-teman bisa berpikir, wah tentunya pasti nates ini sudah sangat baik. Apalagi dengan harga yang sangat terjangkau dan murah, tentunya teman-teman bisa mendapatkan kualitas yang terbaik. Tentunya dalam memilih pembalut, kita sebagai perempuan modern tidak boleh asal-asalan dalam memilih produk pembalut ini, karena jika asal-asalan dapat menimbulkan beberapa penyakit berbahaya, tentunya seperti keputihan, bau tidak sedap, dan juga hal yang paling buruknya itu adalah kanker serviks. Nah, tentunya kita tidak ingin hal tersebut terjadi. Nah, untuk itu di sini Bayu merekomendasikan teman-teman coba deh untuk merasakan sendiri bagaimana rasanya menggunakan pembalut nates ini. Nah, ini dia ya teman-teman, kedua pembalut yang sudah direndam dengan cairan tambahan lagi, dimana skenario nya tadi itu bila teman-teman perempuan yang mendapat haid yang berlebih dalam 1 bulan. Nah, ini dia skenario nya. Di sini mungkin Bayu akan menaruhnya di atas nampan lagi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, kalau dari pembalut nates ini semua cairannya masih bisa diserap lagi. Nah, tapi kalau ditekan-tekan gini ya sama seperti gel dan tidak ada noda cairan lagi ya teman-teman. Kalau misalnya bentar, harus difokuskan. Nah, gini lah. Nah, ini tadi gelnya agak nempel, kalau bisa teman-teman lihat ini putih sedikit, ini adalah gel dari nates ini. Kemudian jika dibandingkan dengan komputer, ini kalau dimiringkan gelasnya pasti akan tumpah ya teman-teman. Nah, tentunya dari sini kita bisa lihat bahwa daya serap dari nates itu sangatlah besar, dapat menampung walaupun teman-teman memiliki haid yang sangat berlebih, tentunya dengan menggunakan nates ini tentunya bisa meresap hingga tuntas ya haidnya. Nah, apalagi kalau misalnya dituangkan begini kan ya tentunya penuh lagi gelasnya yang di nates. Di sini kita tinggal diamin saja ya, bisa dilihat prosesnya sendiri, cairannya sudah terserap lagi. Nah, tentunya ini membuat nates ini unggul dalam daya serap dan juga kenyamanan. Nah, untuk demonstrasi mengenai daya serap dari nates ini sudah selesai. Kita lanjut kepada demonstrasi yang selanjutnya. Oke teman-teman, untuk demonstrasi yang selanjutnya yaitu untuk demonstrasi apakah nates ini sebagai pembalut yang breathable, atau misalnya dalam artian tidak mengunci udara, artinya sirkulasi udara yang dilewati pembalut itu bisa lancar atau tidak. Nah, tentunya di sini saya menggunakan air panas. Nah, tetapi terlebih dahulu saya ingin memasak air panasnya terlebih dahulu, jadi bisa tunggu beberapa saat. Nah, tentunya untuk demonstrasi yang kali ini kita membutuhkan air panas. Di sini sudah saya sediakan. Kemudian ada 4 gelas ya, dan juga nates dan juga produk pembalut yang ada di pasaran. Nah, tentunya yang pertama kita buka terlebih dahulu mengenai nates ini ya. Kemudian kita centang dulu ya. Kemudian untuk yang pembalut kompetitornya kita buka juga.
Nah, untuk demonstrasi yang kali ini caranya itu pertama tuangkan dulu air panasnya ke dalam gelas, kira-kira segini cukup. Kemudian kita sama ratakan juga untuk ukurannya. Nah, di sini hati-hati ya teman-teman karena airnya sangat panas. Nah, kemudian kita buka pembalut yang sudah kita buka dari bungkusnya. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, kita cukup menaruh pembalutnya di atas gelas yang tadi kita sudah isi. Usahakan ukurannya menutupi pas gelasnya ya. Nah, untuk gelas yang satunya ini kita taruh di atas tumpukan gelas yang di bawah gini, jadi ya seperti penutup ya teman-teman ya, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan juga seperti untuk pembalut yang satunya juga ya, kita lakukan dengan hal yang sama, di mana gelasnya juga kita tutup juga begini. Nah, usahakan untuk ukuran ininya sama ya teman-teman, untuk ukuran gelasnya jadi bisa tertutup dengan sempurna ya. Nah, di sini kita akan menguji apakah nates itu akan memberikan istilahnya udaranya itu bisa teralirkan dengan lancar atau tidak. Dia membuat nates itu menjadi pembalut yang breathable. Nah, ini sudah ditinggal beberapa menit ya teman-teman, bisa dilihat ini gelas yang dari pembalut nates. Nah, di sini banyak sekali ya teman-teman, bisa dilihat bahwa ada bintik-bintik airnya itu. Nah, itu merupakan bintik-bintik dari uap yang dihasilkan. Nah, sedangkan pada pembalut biasa bintik-bintiknya itu sangat jarang. Bahkan dibilang hanya sedikit dibandingkan dengan nates itu. Nah, jadi di sini sangat terbukti ya teman-teman bahwa nates itu adalah pembalut yang breathable atau pembalut yang sirkulasi udaranya itu sangat lancar. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan demonstrasi dengan uap panas. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan bahwa pembalut nates itu dia tidak mengunci udara. Nah, tentunya hal itu membuat sirkulasi pada saat kita menggunakan nates tentunya istilahnya tidak melembabkan di bagian yang kita menggunakannya. Nah, apalagi pada saat menstruasi kan kita tentunya menggunakan pembalut. Nah, dimana kalau kita menggunakan pembalut, kalau misalnya terjadi lembab atau apa segala macam, nah tentunya sangat tidak nyaman. Kemudian jika terjadi lembab, tentunya yang pertama itu adalah lebih cepat membuat berkembang biaknya suatu organisme atau bakteri-bakteri yang ada di sekitar organ kewanitaan. Nah, tentunya hal tersebut dapat membahayakan organ kewanitaan tersebut, sehingga memicu beberapa penyakit-penyakit baik yang ringan maupun yang berat. Nah, oleh karena itu di sini saya merekomendasikan nates selain karena daya serapnya yang sangat banyak, kemudian dapat mengunci cairan. Nates ini juga merupakan salah satu pembalut yang breathable, di mana sangat nyaman digunakan untuk beraktivitas. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian dari video demonstrasi kali ini. Mohon maaf bila untuk demonstrasi kali ini agak lebih pendek karena di sini saya hanya akan menyampaikan apa yang Bayu tahu mengenai pembalut nates ini. Namun bila teman-teman memiliki cerita mengenai nates ini, nah teman-teman bisa menambahkan cerita teman-teman pada kolom komentar di bawah untuk sama-sama kita sharing manfaat dari pembalut nates ini. Dan juga bagi teman-teman yang berminat mengenai produk-produk kesehatan dari KK Indonesia, nah teman-teman bisa mengklik link pada kolom deskripsi di bawah. Di sana teman-teman bisa mendapatkan info lebih lanjut
mengenai produk-produk dari KKI Indonesia, atau juga dapat mengunjungi Instagram @kki_ternate_new. Nah, oke teman-teman, sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Salam hebat, luar biasa.